hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Teman-teman semuanya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Ibu Ani Fauzia dalam rangka pemaparan budaya positif atau penindasan dari program sebagai guru penggerak. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali acara ini dengan bacaan basmalah dengan harapan apa nanti yang dipaparkan oleh Bunda Ani membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada sang pemateri, Ibunda Ani Fauzia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda-bunda TK sekecamatan Kedung Jajang, khususnya TK Syarifudin dan KB Syarifudin yang meluangkan waktu pada acara pengimbasan budaya positif dari aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Bunda-bunda sudah mengaplikasikan budaya positif setiap hari di lingkungan sekolah kalian, tapi itu tidak terstruktur. Lanjut Bun, next. Nah, hadirkan seutuhnya. Jadi kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Kita fokus untuk mencari ilmu dan mengetahui sesuatu yang akan kita sampaikan. Jadi kita pikirannya yang di luar kita buangkan dulu, kita fokus dulu pada materi yang akan saya sampaikan. Next Bunda. Selamat datang guru hebat. Kalian merupakan guru-guru hebat pilihan. Bahwasanya tidak semua guru dapat pengimbasan terkait dengan materi yang saya akan sampaikan. Di sini, ini adalah pengimbasan dari modul 1.4 terkait budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif. Kolaborasi itu antara guru, kepala sekolah, semuanya berkolaborasi untuk tujuannya satu, yaitu budaya positif. Saya yakin bunda-bunda hebat ini sudah melaksanakan budaya positif di sekolah, cuma kita tidak paham mana itu sih budaya positif. Kita masih belum mengetahuinya. Next. Nah, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita akan melakukan perubahan paradigma. Mulai dari dulu kita belajarnya beda, sekarang menuju kurikulum yang merdeka. Bunda-bunda di sini sudah implementasi kurikulum merdeka, nggih? Oh, sudah. Kalau belum, semoga tahun depan bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Setelah kita mengetahui perubahan paradigma belajar, kita akan belajar nanti mengenai disiplin positif. Lebih dari budaya positif, kita harus mengetahui dulu
itu apa sih? Mulai dari diri kita dulu, kita tidak bisa merubah anak kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita jangan mau merubah anak, kita mulai dari diri kita sendiri, mulai datang tepat waktu, terus kita bisa memberi contoh. Kita tidak boleh meminta anak harus disiplin. Kita harus memberi contoh dulu yang baik kepada anak, baru anak akan meniru. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut motivasi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Segitiga restitusi itu apa sih? Ibu-ibu sudah mengetahui apa sih restitusi? Belum ya. Kalau kita orang yang wajib pajak, biasanya restitusi itu adalah diartikan kita wajib pajak. Kalau restitusi ini kita adopsi dalam dunia pendidikan, yaitu keyakinan akan perubahan bagi anak. Lanjut Bunda. Next. Nah, kita mengetahui paradigma belajar. Harus sebagai guru kita harus mengetahui paradigma belajar itu apa. Gak murung-murung kita mengajar. Paradigma belajar adalah pembelajaran harusnya memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Murid kita itu beraneka ragam, mulai bisa menulis, bisa mewarnai, itu semuanya kita harus memenuhi semua kebutuhan murid. Dan keberagaman murid-murid ini, guru harus berpikir bagaimana cara menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses yang diajarkan sesuai kurikulum Merdeka. Selamat datang Bunda. Lanjut Bunda, next. Oke. Disiplin positif itu apa sih? Pengertian dari ya. Sudah jalan. Sudah jalan. Disiplin itu apa sih Bu? Disiplin itu kita kan taat pada peraturan, kita harus mengetahui peraturan itu apa. Kalau disiplin di sini adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya para bunda datang harus jam 7. Itu kalau kita tidak mulai dari kebiasaan, pasti kita itu akan mendapatkan, kok datangnya harus jam 7 ya, kok harus jam 7, akan ada ketidaknyamanan. Akan tetapi kalau ini disiplin sudah dilakukan setiap hari dan terus menerus, itu tidak terasa, ketidaknyamanan akan berubah menjadi nyaman. Nah, sebagai pendidik, menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, intinya disiplin itu berawal dari diri sendiri. Motivasi itu harus ada pada diri kita sendiri, bukan dari luar. Itu yang tugasnya sebagai guru, bagaimana caranya disiplin anak itu muncul pada diri anak, bukan dari guru, bukan dari orang tua. Kita harus menggarisbawahi bahwasanya motivasi intrinsik. Next Bunda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita kebutuhannya hidup. Kita butuh tidak hidup Bunda? Butuh apa? Butuh makan, butuh uang, butuh minum, butuh apa lagi Bunda? Butuh uang, iya. Butuh kehidupan. Kita mesti punya kebutuhan itu. Kalau kita sudah tidak punya kebutuhan hidup, berarti kita sudah tidak ada mau hidup. Sudah tidak ada rasa mau hidup, itu gak ada. Terus diem bengong aja di rumah. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Masa kita tidak punya kebutuhan kasih sayang?
Oh, paling penting, apalagi sama suami. Kalau tidak ada kasih sayang dari suami, kita stres, tambah sayang, rasa diterima. Di organisasi pun kita juga butuh kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari para anggota. Meskipun jadi kepala sekolah, jadi guru, kalau kita tidak diterima, tidak disayang oleh anak buahnya, kita merasa tidak nyaman. Apa sih jabatannya itu? Kita tidak butuh jabatan. Yang kita butuhkan adalah kasih sayang dan bayaran. Iya, kalau nggak ada bayaran enggak. Nah, kalau bayaran itu masuk ke poin 1, Bunda. Lanjut, kita butuh penguasaan. Nah, semua orang hidup kita butuh penguasaan. Contohnya guru. Kita punya murid 16. Kalau kita tidak punya jiwa penguasaan, apakah iya kita bisa diterima oleh anak kita? Gak bisa. Kita harus bisa menguasai anak. Kalau guru sudah tidak bisa menguasai anak, ya udah nggak bisa jadi guru, wes. Karena tidak diterima sama anak. Bagaimana cara kita menguasai anak? Bagaimana cara kita bagaimana cara kita bisa melengkapi atau bisa dengan keanekaragaman anak itu kita bisa mengarahkan anak-anak semuanya kebutuhannya. Jadi kalau kita mengajar itu kita menyediakan. Kalau di SD cuma 1, biasanya sekarang kita kegiatan seni. Sudah, kita belajar seni, semuanya klasikal seni. Kalau TK tidak. Nah, seharusnya kegiatan kurikulum merdeka itu kita menyiapkan kegiatan 4 atau 5. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran yang saat ini yang berpusat pada anak. Jadi anak itu jangan dituntut. Kita kan terbiasa, anak itu dituntut. Anak ini harus bisa baca, anak ini harus bisa menulis, anak ini harus bisa mewarnai. Padahal bakatnya bukan di situ. Nah, kita sebagai guru tidak boleh seperti itu. Kita harus menuntun kodratnya anak, karena anak mempunyai kodrat masing-masing. Makanya kita menyediakan kegiatan. Di kegiatan ini melingkupi semua keragaman anak. Jadi anak nanti kita waktu ngajar, Bunda punya kegiatan 5. Yang pertama kegiatan mewarnai, yang kedua menarik garis, yang ketiga apa? Anak itu diminta untuk memilih. Kamu harus di sini mewarnai, kamu harus menulis. Enggak boleh kayak gitu sebagai guru. Biar anak memilih sendiri. Ketika anak memilih sendiri, dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita kan nggak kayak gitu. Sekarang seni, ayo deh kasih majalah mewarnai. Sekarang kita berhitung, kasih berhitung. Klasikal, semua kelas 16 anak itu mewarnai semuanya. Itu yang tidak boleh. Kita tidak boleh menuntut, tapi menuntut. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, karena anak-anak itu mempunyai kesenangan masing-masing, beda-beda. Saya senang mewarnai, Bunda. Kita arahkan sudah, kita siapkan kegiatan mewarnai. Kita sukanya menarik garis, menulis. Kita siapkan itu semuanya. Nah, jadi guru memang capek. Saya pun juga capek. Apalagi ikut ini juga tambah capek. Nah, tapi itu merupakan totalitas kita sebagai guru. Nanti gantian yang ikut guru penggerak. Semuanya harus daftar karena si PKB-nya sudah dibuka. Lanjut yaitu kebebasan. Nah, ketika kita sudah mempunyai kesenangan, anak itu akan bebas berekspresi. Saya sukanya mewarnai, kita bebas. Mewarnainya itu bebas. Jangan diarahkan lagi. Warnai, ambil krayon merah semuanya. Ambil krayon kuning semuanya. Itu nggak boleh. Biar anak tidak mempunyai kebebasan kalau kayak gitu. Masih guru menuntut. Jadi kita itu menuntun, bukan menuntut. Itu harus kita garis bawahi. Itu kita selesai di modul 1.1 yaitu filosofi KHD. Lanjut Bunda, next. Nah, ini adalah motivasi. Motivasi itu apa sih Bu? Pasti tahu. Dorongan, stimulus,
pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Kita punya tujuannya. Nah, berarti motivasi itu harusnya muncul pada diri sendiri, intrinsik, bukan dari orang lain, bukan dari ekstrinsik. Di sini untuk menghadirkan ketidaknyamanan atau hukuman dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sini motivasi ada 3, Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini Bunda mau milih yang mana? Motivasinya 1, 2, apa 3? Milih yang mana? Milih yang ketiga. Yang ketiga ini muncul dari diri sendiri. Kalau ini eksternal dan ini eksternal dan ini internal. Kita sekolah guru harus datang jam 7. Kita pulangnya kita datangnya kalau guru datangnya jam 6.30. Kalau kita motivasi dari diri sendiri, meskipun tidak ada peraturan itu, kita tetap datang jam 6.30. Berarti kita masuk pada motivasi ketiga. Ya, lanjut next Bunda. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru, kita biasanya termasuk penghukum. Kita sebagai guru termasuk guru penghukum? Tidak. Beneran? Anak datangnya telat, apa kita hukum? Tidak. Anak tidak menyelesaikan tugas, apa kita hukum? Tidak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, apakah kita sebagai guru termasuk poin nomor 2, pembuat rasa bersalah? Tidak. Anak datangnya telat ke sekolah. Jadi kita kenapa kamu kok telat? Iya Bunda, karena ibunya masih mandi. Apakah kayak gitu kita? Pembuat rasa bersalah? Tidak. Apa kita sebagai teman? Kita menjadi teman bagi anak kita? Tidak. Iya. Jadi teman? Teman bermain, teman belajar dalam dunia. Oh gitu ya. Apa kita sebagai pemantau? Jadi pemantau apa kita sebagai manajer? Dari kelima ini kalau kalian suruh milih yang mana? Tiga. Milih yang nomor 3. Kalau saya milih nomor 5. Iya. Kalau guru TK mayoritas memilihnya nomor 3 karena anak itu bagaikan teman bagi saya. Ketika kita menjadi teman bagi anak itu merasa terbuka. Anak merasa nyaman dengan kita karena kita itu jadi teman. Akan tetapi sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Di sini yang sampai kelima ini, posisi yang kelima ini yang paling penting, yaitu kita sebagai manajer, bukan sebagai teman. Kalau guru TK mayoritas awalnya saya memang pilih teman, karena kalau teman kita merasa diterima oleh anak. Iya, tapi kita harusnya sebagai guru harus menjadi manajer, memanajeri anak-anak semuanya. Jadi nanti kita melakukan pemantauan sama anak lebih bagusnya di posisi manajer. Next Bunda. Nah, contoh posisi kontrol. Contohnya ya, siswa telah datang ke sekolah. Kalau kita sebagai guru penghukum, nah pertanyaannya, anak tidak boleh masuk kelas karena kita sebagai penghukum. Pernah nggak Bunda melakukan kayak gitu? Dulu pernah kebiasaan seperti itu.
Sudah tidak. Itu termasuk penghukum ya. Anak tidak boleh masuk kelas. Anak tidak membawa peralatan sekolah. Berarti anak berdiri di depan kelas satu kaki kayak gitu kan? Enggak. Sudah tidak ada kayak gitu. Kalau masih ada guru penghukum berarti nanti ikut pelatihan lagi ya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini yang membuat rasa bersalah biasanya bundanya bilang, sudah bilang ke sekolah tidak boleh datang terlambat. Jadi anak itu merasa bersalah dan anak itu bercerita, iya bunda saya terlambat karena ibu masih mandi, waktunya berangkat, tadi saya sepedanya ini. Anak merasa bersalah. Jadi anak mengutarakan semua pendapatnya. Kita tidak pernah melakukan kayak gitu. Enggak ya Bu? Pernah. Intinya kalau anak terlambat kita tanyain apa Alasannya. Nanti akan timbul rasa bersalahnya. Yang kedua sebagai teman. Kalau sebagai teman, ayolah ke sekolah, tidak boleh terlambat. Sekarang tidak apa-apa. Itu sebagai teman. Pertanyaannya yang biasanya kita ajukan kayak gini. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar, konsekuensinya apa? Kan gitu, kita menanyakan hukumannya apa bagi anak yang terlambat. Tapi kita tidak pernah melakukan kayak gitu. Kalau posisi kita sebagai manajer, pertanyaan yang kita ajukan, apakah kamu tahu kesalahanmu apa nak? Iya bunda terlambat. Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Iya bunda, besok saya datangnya nggak terlambat lagi. Nah kak gitu. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pertanyaan mana yang sekiranya lebih dewasa? Di manajer. Jadi kita posisikan guru itu sebagai manajer, bukan sebagai teman lagi, tapi manajer. Next bunda. Nah, keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu dilakukan setiap awal tahun pembelajaran. Bunda-bunda sudah melakukan itu? Belum. Jadi anak mau masuk kelas, itu kita sudah tahu muridnya berapa. Kita melakukan kalau dulu kesepakatan kelas ya. Sekarang itu sudah bergeser menjadi keyakinan kelas. Di sini anak-anak itu melakukan saya datang tidak terlambat. Saya datang tidak terlambat. Kita buat keyakinan kayak gitu. Saya tidak lari-lari gitu. Tapi hilangkan kata tidak karena itu tidak bagus. Buatlah kata-kata yang positif. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan memakai masker? Karena melindungi diri dari virus. Mengapa kita memiliki peraturan wajib menggunakan helm? Biar melindungi dari keselamatan. Nah, keyakinan kelas ini akan dilakukan untuk melindungi anak di kelas. Anak ke sekolah, anak jangan lari-larinya santai, duduk yang manis, gitu kata-kata positif. Anak duduk yang manis, lari-lari pelan-pelan, jalan hati-hati, kayak gitu. Nanti itu berperaturan. Nah, anak yang melanggar itu kita tanya, kita selesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Next bunda. Nah, ini keyakinan kelas. Yang pertama kita melakukan diskusi dulu dengan anak. Jangan moro-moro keyakinan kelas langsung bunda siapkan. Seret. Ini keyakinan kelas yang sudah bunda buat. Anak-anak harus mengikuti keyakinan kelas. Tidak kayak gitu, tapi kita melakukan diskusi dulu sama anak-anak kita. Meskipun kata-katanya hanya sedikit kalau adik TK itu ya. Kecuali adik SD itu biasanya sudah kayak bahasa. Kalau TK itu paling kenalnya tidak iya gitu ya. Kita diskusi, nanti kita rangkum. Di sini saya sudah membuat keyakinan kelas. Bahwasanya mengembalikan mengamalkan ajaran agama Islam sebagai tata tertib. Kebaikan, rasa aman. Ini kecil ini.
tertib saat belajar. Nah, jadi anak-anak tertib saat belajar. Terus ke kamar mandi bersama bunda. Biasanya ke kamar mandinya minta anterin ibu. Jadi kita sudah melakukan keyakinan kelas, ke kamar mandinya bersama bunda. Next bunda. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama kita membuat keyakinan kelas dulu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Next bun. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak itu di kelas keliling-keliling, bunda sudah mengajari tapi anak-anak keliling-keliling tidak mendengarkan bunda ngomong. Itu sudah anak melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi anaknya kita panggil, kita lakukan segitiga restitusi. Di sini pertanyaan yang pertama kita membuat kesalahan sesuatu yang wajar, nak. Nanti anak jawab, iya bun, karena tadi saya keliling-keliling capek banget bunda. Manusia tidak ada yang sempurna. Iya bunda, saya kan manusia biasa bunda. Gitu. Nanti jawabannya runtut. Terus kita tanya lagi, kita bisa memperbaiki masalah ini. Iya bun, saya harus duduk yang manis ketika bunda menjelaskan. Setelah itu saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Iya bu, saya tidak salah, karena saya tadi capek duduk terus bu. Jadi saya jalan-jalan biar saya sehat. Gitu. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Iya bunda, saya baik. Kalau nggak baik saya kan ganggu teman waktu di kelas. Makanya biar saya nggak ganggu, saya keliling-keliling bu. Nah, kayak gitu. Pertanyaannya runtuh. Anak akan menjawab. Next bunda. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi. Dari ini kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan tertentu. Kita tanya alasannya pada anak. Anak kan punya alasan. Biasanya kita langsung ngejudge, oh ini kocek nakalnya sih. Biasanya kayak gitu kan. Nah, sebagai guru kita harus pakai segitiga restitusi. Kita melakukan gegabah bagi dari ini kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan tertentu. Iya bunda, saya punya alasan. Tadi itu saya capek bunda, akhirnya saya keliling-keliling. Nah, alasannya anak sudah masuk akal. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya bunda, makanya saya keliling-keliling biar saya tidak ganggu teman. Karena saya capek bunda duduk terus. Mungkin kamu bisa memperbaiki perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Ya bunda, saya bersedia melakukan sesuatu yang baru. Apa bunda sesuatu yang baru? Nah, bunda punya mainan. Kamu mau ya, kalau capek kamu tidak mau dengerin bunda, kamu main ini ya. Oh iya bunda, gitu. Nanti anak-anak akan terarah. Lanjut bun. Segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ajukan pertanyaan, sebagai keluarga kelas, apa yang bisa kita yakini? Apa yang sebagai kita yakini? Saya harus mematuhi tata tertib atau keyakinan kelas bunda. Oh ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa biasanya kalau anak-anak yang keliling? Belajar yang tertib. Belajar yang tertib, taat peraturan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Anak yang tertib bunda, duduk manis mendengarkan bunda ngomong berbicara. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Aku pengennya menjadi anak hebat bunda, anak yang tertib dengan aturan. Nah, dari sini kita akan menemukan permasalahan anak. Jadi kita tidak langsung menghukum anak, tapi kita menanyakan kesalahan anak. Jadi melalui dari segitiga restitusi. Nah, jadi nanti untuk kedepan
persiapannya kalau anak melakukan kesalahan, kita harus analisis dengan segitiga restitusi, ajukan 3 pertanyaan. Next Bunda. Terima kasih, salam bahagia. Sekarang bunda-bunda mungkin ada yang mau ditanya terkait dengan budaya positif. Terlebih kalau di TK itu agak sulit, kecuali di SD, SMP, SMK itu lebih mudah karena anaknya sudah kaya bahasa, sudah mateng. Kalau TK kemarin saya melakukan segitiga restitusi, jawabannya hanya iya, tidak, capek, tidak tahu, kayak gitu. Iya, jadi kita kesulitan. Nah, tapi kita ngomong terus. Tapi kalau kita sudah terbiasa, anak-anak itu muncul, jawabannya itu muncul. Iya Bunda, saya tadi Bunda Lelis ngomong tok, saya capek Bunda. Jadi saya keliling-keliling kayak gitu. Padahal ngomongnya Bunda Lelis ini menerapkan kegiatan belajar. Ada lagi yang satunya sering nangis di kelas. Kita melakukan segitiga restitusi. Kemarin saya melakukan pada Ananda Hani. Sedikit-sedikit nangis, tidak ada apa-apa nangis. Saya melakukan segitiga restitusi. Jawabannya Hani simple dan runtut ya. Pertanyaan yang tadi itu 3 pertanyaan saya melakukan sama Hanin jawabannya iya Bunda, maaf. Kenapa sih Hanin kok nangis di kelas? Karena Hanin tidak mempunyai teman. Nah, kita sudah mengetahui, oh anak ini melakukan kesalahan di kelas sering nangis karena dia merasa tidak punya teman. Kita mengetahui, jangan langsung kok nangis tok saja, capek Bunda ini. Ayo ke ibu nangis tok ini. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita mengetahui alasan apa, anak itu punya alasan apa, kita bisa mengetahui. Makanya kita analisis dulu. Siap untuk menganalisis Bunda? Siap. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain terkait dengan budaya positif? Terkait dengan keberagaman dan kaitannya dengan kebebasan atau kesenangan anak. Kebebasan anak ya. Kita mengawal anak, pembelajaran anak kalau ikut kurikulum itu adalah ikut dengan karakter anak masing-masing. Ada karakter anak dengan keberagamannya yang suka mewarnai seperti yang dijelaskan tadi, ada yang suka menulis. Dan yang saya tahu juga anak itu dalam mengawal ada anak auditorio, ada visual, ada audio visual. Nah, di situ kesulitan kita di kelas itu kalau kita memberikan kebebasan pada anak, apakah kemudian bisa memenuhi kebutuhan belajar anak? Kita bebaskan anak. Oh, anak ini suka mewarnai, ya sudahlah, anak ini mewarnai saja. Ini anak suka berkarya atau melukis dan lain sebagainya. Ini di sanalah. Terus kebutuhan yang lainnya itu bagaimana? Sementara anak butuh pengetahuan yang lain, walaupun haknya bukan di situ. Seperti itu. Mungkin ada penjelasan atau gambaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Oliva atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Plus buat Bunda Oliva. Ya, terkait dengan kebutuhan anak. Di sini anak itu mempunyai kecerdasan multiple intelijensi ya. Sebagai guru kita harus menyiapkan atau kita harus memberi semua mewadahi ya budaya, mewadahi semua kecerdasan anak. Di sini kita sebagai guru untuk kecerdasan ini, nah makanya kita ini modul 2.1 Bunda sudah melompat modul ya. Ini modul 2.1 terkait dengan pembelajaran dispersifisasi. Nah di sini sebagai guru RPPH-nya ya, penilai RPPH-nya atau kita kenal RPPH ya, bukan RPP. Kita harus mengandung 3 konsep. Yang pertama konten, proses, dan produk. Nah, jadi kegiatan proses
apa? Kita kan sudah tahu bahwasannya satu kelas ini kita tahu kecerdasannya masing-masing. Nah, itu kita siapkan di RPPH-nya, di kegiatan kontennya. Kontennya itu materi. Materinya kita tidak hanya selesai di majalah, kita bisa cari di web. Nah, itu kita siapkan di situ. Yang kedua, prosesnya. Prosesnya ini bagaimana pelaksanaannya, hasilnya bagaimana. Nah, dari itu kita menghasilkan produk. Kemarin itu punya saya terkait dengan kecerdasan ini, saya itu RPPH-nya yang kontennya itu materinya mengenai yang pertama itu temanya saya kebutuhan anggota tubuh. Materinya mulai dari mata itu manfaatnya apa, hidung itu apa, semuanya tubuh ini kita jelaskan. Kalau kita biasanya selesai dari anak menanyakan anggota tubuh itu apa, kan kayak gitu ya, itu enggak. Jadi kita prosesnya materinya itu disimpulkan semua, dimunculkan, termasuk dengan perkembangannya anak itu, kecerdasannya anak itu kita munculkan semuanya di situ, di materinya, di kontennya itu. Kita tidak selesai di majalah, kita bisa cari di web. Setelah itu prosesnya. Nah, dari materi-materi itu prosesnya apa? Nah, itu kita jelaskan. Setelah itu produknya apa? Kalau kita pilih satu, Bu, nggak apa-apa, satu saja. Karena kalau kita melakukan 3 sekaligus, kita merasa capek, apalagi guru TK dengan menyediakan 4 kegiatan belajar. 4 kegiatan belajar ini tanpa tersadari kita sudah memasukkan 3 konsep ini. Sebenarnya kita sudah masukin 3 konsep, mulai konten, proses, sama produk. Nah, kita sebagai guru memang capek, Bu. Kalau kita melakukan semua anak ini kita wadahi, kecerdasan di bahasa kita wadahi. Makanya kita itu sediakan 4 kegiatan. 4 kegiatan. Kalau bahasa ini kecerdasan bahasa sama kecerdasan apa yang lebih mendekati itu dikumpulkan. Yang matematika lebih kita menghitung balok, warna, itu kan sudah berapa kecerdasan, ya kan ya? Nah, di situ. Nah, itu kita selesaikan di RPPH, namanya di materinya. Mungkin ada lagi, Bu? Lebih kepada strategi belajar. Iya, lebih dari strategi belajarnya. Memang strategi itu kita kan sebagai guru biasanya buat RPPH 1 minggu selesai kan ya. Seharusnya kita buat RPPH 1, apa sih besok yang saya kerjakan. Nah, sehari ini kita harus buat, besok kita kasihkan. Habis itu kita evaluasi, apa sih tadi strategi saya yang kurang gitu. Setelah itu kita analisis lagi di RPPH kita. Yang kesalahan tadi itu kekurangannya apa, itu kita evaluasi, baru kita siapkan untuk materi besoknya. Kak gitu, Bu, seharusnya kak gitu. Tapi kita kan merasa capek, selesai 1 minggu selesai ya, cepat pulang. Iya. Yang penting penilaiannya. Kalau TK itu penilaian yang banyak, kalau SD cuma 1, tidak banyak. Tapi SD gajinya banyak. Oh, kalau SD gajinya banyak, tenang, TK juga banyak ya. Kalau guru TK muda-muda, awet muda. Coba kalau guru SD, enggak kan? Karena terlalu banyak gajinya. Tidak ada apa-apa. Guru SD itu lebih ini. Kalau kita melakukan permasalahan kesalahan anak, guru SD itu lebih cepat melakukan itu. Karena SD itu, anak SD itu dia sudah kaya bahasa, kaya ide. Lain lagi dengan anak TK. Hanya selesai begini. Iya bunda, enggak bunda, sudah selesai di situ. Mungkin ada lagi, Bu? Iya. Terima kasih Bunda Ani. Ini juga saya mau menanyakan sesuatu terkait dengan kegiatan sekolah yang sekarang sudah merujuk pada implementasi kurikulum merdeka.
Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita menilai anak itu dari berbagai segi ya. Kemudian disediakan 4 kegiatan. Dengan demikian artinya kita sebagai guru TK kan harus kreatif menyediakan kegiatan-kegiatan ini. Dan yang saya tahu selama saya mengajar TK itu bahwa di antara 4 kegiatan ini hanya ada kalau nggak salah 2 atau 1 kegiatan berat, yang 3 kegiatan ringannya seperti itu. Pertanyaan saya yang mungkin kurang lebihnya seperti pertanyaan Bunda Hanifah, cuman lebih spesifik saja. Begini sederhananya, 4 kegiatan sudah kita sediakan. Kemudian tiba-tiba ketika kita mengajarkan ini, saya ada 4 kegiatan yang akan kita selesaikan hari ini. Anak-anak itu kan biasanya cenderung suka sesuatu yang satu menantang, 2 membuat mereka penasaran atau ingin tahu, seperti itu ya. Kemudian mereka kan ketika kita menjelaskan, kalau menurut saya ya, dia datang ke kita, apa Bunda yang mana? Kalau saya menyediakan misalkan ini klasifikasikan bentuk-bentuk geometri segitiga dengan segitiga, segi 4 dengan segi 4, atau lingkaran dengan lingkaran. Mereka numpuk di situ. Nanti kita menyediakan ini, mereka numpuk ke sini. Setelah itu kita sudah kasih tahu pengarahan. 4 kegiatan kita laksanakan, silahkan anak-anak pilih mana yang kalian sukai. Mereka sudah jalan ya dengan 4 kegiatan ini. Pertanyaan saya, apakah 4 kegiatan ini harus selesai ketika jam sudah sampai pada waktunya? Atau selesai tidak selesai itu tidak ada masalah? Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian penilaiannya. Kita kan akan kesulitan dengan penilaian ya, dengan 4 kegiatan ini kan kita harus keliling. Oh ini anak yang berkembang, dia sudah tahu mengklasifikasikan segitiga ke wadah segitiga. Misalkan kita menyediakan segi 4 ke segi 4. Mungkin di sini ada 10 anak atau bisa jadi 15 anak di sini. Itu kan kita akan kesulitan buatnya. Nah bagaimana mengatasi kesulitan yang saya jelaskan tadi? Cuma 2 pertanyaannya. 1, apakah 4 kegiatan ini harus selesai? 2, penilaian ini seperti apa? Berarti kan kita harus on time di sini. Yang di sana sudah belum ternilai, kita masih di sini ngamati yang klasifikasi ya satu-satu. Kadang-kadang sudah lupa, Bu, mana tadi ya yang benar? Kan gitu. Terus belum lari yang ke sini, yang sana sudah terabaikan. Belum yang 2 kegiatan yang lainnya. Itu bagaimana trik atau cara yang harus kita gunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Bunda lagi. Pertanyaannya 2 ini bagus sekali ya. Ini guru senior saya, tadi Bunda Hanifah juga guru senior saya. Seharusnya saya belajar sama beliau-beliau. Nah, untuk pertanyaannya Bunda Lainis yang pertama yaitu mengenai apakah kalau waktunya sudah habis apa hanya dibiarkan saja atau harus selesai gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu harus dibiarkan saja. Jadi kita kalau waktunya sudah habis, kan anak-anak waktunya istirahat. Ya sudah, anak diistirahatkan. Berarti kita evaluasi. Terlalu berat berarti tidak. Nah, kita evaluasi, kita lakukan ke besoknya. Jadi keempat ini, 1 yang berat, yang kedua ini yang ringan. Yang ringan setelah selesai itu kan ada sudut pengaman ya kan gitu. Nah, jadi kita evaluasi lagi. Strateginya kita kekurangannya di mana tadi? Kadang-kadang yang 4 tidak diselesaikan malah ke sudut pengaman semua, Bu. Gimana itu? Lah, sudut pengamannya jangan dikasihkan dulu, Bunda. Makanya tadi itu keyakinan kelas itu. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu. Ketika anak itu sudah mengetahui keyakinan kelas, anak-anak itu kan mengikuti dengan keyakinan kelas. Maaf nih, begini. Ya. Saya punya murid yang hiperaktif. Dia diberi kegiatan apapun itu. Bahkan kemarin saya rasa mengecap rumah yang dari kampus itu menantang bagi saya. Menurut saya. Menurut saya. Tapi kan menurut anak enggak. Tapi anak-anak 90% itu memang menyukai kegiatan itu. 1 Bu yang bilang capek saya Bunda, mau lari ya sudah. Iya, Radit ya Bunda. Radit itu sebelah saya bilang ya sudah Radit masuk aja. Masuk saja. Sekarang Radit maunya apa? Biasanya nanti suka nyusun balok. Sekarang bikin rumah-rumah les dari balok karena memang kebetulan temanya rumah ya. Jok, payah, Iya, jadi kita kan tadi itu kita mewadahi semua kesukaan anak. Kesukaannya anak tadi itu Radit menyusun balok bentuk rumah. Raditnya nggak mau, udah saya capek. Berarti dia tidak mengikuti keyakinan kelas
kita analisis anak itu Bunda, melakukan segitiga restitusi. Iya, saya bingung Bunda karena di segi apanya yang mau saya wadahi? Di segi ini dia Iya, sudah kita kan kesulitan. Iya, berarti kita melakukan segitiga restitusi buat Radit. Jadi nanti apa sih alasannya Radit kita mengetahui. Kita melemparkan dengan 3 poin tadi itu sama Radit. kaitannya dengan penilaian juga. Kalau penilaian ya, penilaian itu kan kita nilai di sini, kita kan tidak tahu anaknya ini, oh ini yang ini, belum lagi ke sana. Kita mah capek Bu. Nah kita pakai insting. Nah oh ini biasanya di sini, oh ya sudah tahu. Lanjut ke sini, gitu. Karena kan kebetulan di siswa saya itu memang kelas gemuk ya. Iya. Ya. Kelas gemuk 30. Iya 30. Kemudian saya yang kewalahan itu yang over tadi itu. Oh ada 2 sebenarnya, tapi yang satu tidak terlalu keliling-keliling. Jadi ya yang bagi saya itu penuh tantangan itu tadi dan betul. Nah, tapi ini sebenarnya memang mau dia menyusun bagus memang hasilnya. Ketika saya analisis kenapa kamu bangun ini adik-adik, ini sekolah Bunda, ini peluncurannya, ini pintu gerbangnya bagus. Ketika dia mau, pada saat mulai dari masuk dia sudah nggak mau bilang bosen, semua kelihatan bosen. Bosen. Ya makanya kita kan tidak boleh menuntut anak. Kamu harus kayak gini, nggak boleh kan? Kita harus menuntut anak. Jadi kalau anak itu sukanya ini kita arahkan ke situ. Kalau kita matematika, ayo nak kita hitung balonnya berapa, kan gitu ya. Kalau kita tidak selesai berarti kita melakukan segitiga restitusi bagi anak yang tidak taat pada keyakinan kelas itu. Untuk penilaian sebagai guru kita kan sudah tahu anak-anak ini perkembangannya di mana kita tahu. Ya kita keliling dari 3 aspek 3 kegiatan itu kita keliling dengan ke anak-anak. Kalau kelasnya Bunda Lailis ini memang banyak 30 lebih. Pasti kecapean, ya pasti kecapean untuk melakukan itu. Makanya kelas itu harusnya 16 tuh nggak boleh. 15 ya, 10, 15 itu yang kondusif. Kalau sampai 30 itu tidak kondusif. Itu kelemahannya Bunda Lailis karena kelasnya terlalu banyak. Tuh. Mungkin ada lagi Bu. Saya diet murid habis ini ya Bu. Oh ya, nanti kita lagi ya. Bunda ada pertanyaan? Oke, sudah. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan baru untuk mengembangkan kegiatan belajar di sekolah dan bisa guru-guru melakukan segitiga restitusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih yang disampaikan kepada pemateri kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan banyak membawa manfaat untuk kita. Tugas kita sebagai guru mengawal anak-anak dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar anak. Untuk kedepannya semoga banyak bermunculan para penggerak-penggerak yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara hari ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.